Dawuhnya Keabuna Allah, katanya Allah di dalam Al-Quran, wa hafidhu ala salawat wa salatil wusta, yang artinya jagalah kalian sholat dan khususnya sholat yang ada di tengah-tengah, katanya Allah. Ulama ahli tafsir menafsirkan sholat tengah-tengah ini apa? Yang dimaksud dengan sholat tengah-tengah ini kenapa? Ternyata ulama ahli tafsir mengatakan sholat tengah-tengah, sholatul wusta yang disebut dalam Al-Quran khusus itu adalah sholat subuh. Alhamdulillah abdina sarangan dengan pulau kali panjenengan dipilih sama Allah untuk melaksanakan sholat subuh, lebih-lebih dipilih sama Allah melaksanakan subuh berjamaah. Alhamdulillah. Karena kenapa kok subuh ini menjadi sholat yang dikhususkan sama Allah untuk kita jaga? Kenapa? Karena setiap hari kita itu abdinah sareng ajunan kula kali panjenengan itu dijaga sama malaikat. Setiap hari sip-sipan, bahasa gampangnya sip-sipan. Jadi ada malaikat penjaga pagi, ada malaikat penjaga sore sampai malam. Ada sip-sipan. Pergantiannya kapan sip-sipannya ini? Kalau dari sip malam pindah ke sip pagi, waktu perpindahannya waktunya waktu sholat subuh. Jadi malaikat saya malam malaikat yang tadi malam leman, bahasa gampang leman naik ke atas langit, ditanya sama Allah. Para malaikat yang sip malam itu ditanya sama Allah. Para malaikat, Keabuna Allah, para malaikat, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba? Menabi abdina sareng ajenan semangken sholat subuh berjamaah. Maka jawaban malaikat, alhamdulillah ya Allah, kulo meninggalkan hamba panjenengan, abdina meninggalkan hamba panjenengan dalam keadaan sholat. Alhamdulillah. Jadi itu laporan saya dari malaikat. Saya sip malam melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus alasan kedua, kenapa subuh kaditoh dikhususkan sama Allah untuk kita wanti-wanti selalu jaga? Apa? Karena subuh kadito berat berat. Mana tidur lagi, mana asare, enak-enaknya tidur ada. Allah bajana sholat subuh dipaksa kita melawan hawa nafsu, melawan ego kita untuk tidur boleh kita lawan. Akhirnya kita alhamdulillah berhasil melawan nafsu kita, melawan hawa nafsu kita, melawan ego kita. Akhirnya kita bisa melaksanakan sholat subuh lebih-lebih berjamaah. Alhamdulillah. Tidak lain tidak bukan, ini tidak lain tidak bukan kecuali ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang patut kita syukuri, yang patut kita berterima kasih kepada Allah karena kita dipilih sama Allah, dipilih oleh Allah untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Bapak-bapak jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kulo ingin membocorkan niki amalan dari Yai Sepuh, amalan dari Kesepuh, amalan dari Kiai Meloko. Kiai Meloko kadito, Kiai Meloko, Yai Sepuh Meloko niki pernah dawuh ke anak-anak. Niki kulo dapat cerita dari abah kulo. Kiai Sepuh niku pernah dawuh ke anak-anaknya, pernah ngebele adebu ke putra-putrana. Montero nyaman odi. Katanya Yai Sepuh, katanya Yai Sepuh, monteronya mana odi jegeh berjamaah. Itu pesan khusus yang disampaikan kepada abah. Talangkong, pola abah itu kan memiliki kekurangan, tak bisa abu debu, tak bisa merah, tidak bisa mendengar. Itu sampai dipesani khusus sama bagai sama Yai Sepuh itu. Bahkan cok abdu montoro
teu guna kiai sepuh engko apesan montoro di nyaman jaga zaman. Alhamdulillah sampai semakin abdi diperhatikan abah itu tidak lepas dari zaman. Alhamdulillah dia semakin saya setelah namanya mana pelajar sareng Allah setelah dipenuhi baru kadang menjaga selalu sholat berjamaah. Alhamdulillah kan itu abdi dikasih bocor pesan dari kiai sepuh, pesan dari kiai sepuh kepada anak-anaknya, jagalah sholat berjamaah. Kalau ingin montero dikerja. Tapi Pak, spesialnya abah itu, walaupun putra-putra walaupun putra-putranya sudah sholat, kadang dipaksa sama abah untuk sholat berjamaah, untuk nemeni. Kan itu. Kalau pulau kali panjenengan, abdina sareng ajunan, kan itu kan, babaan sholat lah, ontong kan sekali itu kan. Ya babaan sholat apa ontong? Tapi menabi abah buntan, dipaksakan, diusahakan bagaimana caranya beliau kan itu selalu sholat berjamaah. Karena pesanah Yai Sepuh, karena pesanah Yai Sepuh melokok. Kontrol di nyaman, maka jaga sholat berjamaah. Alhamdulillah, abdina sareng ajunan EPLE, sareng Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Matur muga sholat subuh abdina sareng ajunan selalu dipilih sama Allah untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Tapi Pak, bapak-bapak jamaah subuh yang saya abdina amal jaki yang saya hormati, perlu diketahui bahwa teguna ulama, keterangan para ulama dalam kitab bahwa iman gak ditoh kadang berkurang, kadang bertambah. Nama boleh tak lakon. Mon abdina sareng ajunan tepak nyaman dia. Rezeki tepak lancar. Kadang abdina sareng ajunan kayak itu lupa ke Allah. Kadang doa kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kayak itu doa mau tepak nyaman dia. Rezeki lancar, sedaya lancar, nyaman dia. Di bini tentrem damai tapi mau tepak repot, mau tepak rezeki, ya Allah kok realanku sampai dari pagi sampai sore oleh negara sebunyi tepak arasaran aku mau doa ya orang segera kira betul saya doa Allahumma kfina bihalalika an haramika, ya Allah cukup aki abdina dengan rezeki halalmu daripada rezeki haram. Udah boleh doa saya kebesoki Allahumma rizukni fil balad bainal ahli wal walad bila kandin wala nakad bihaqqi kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kadang Allah tempat melarat pun sedaja semua doa kita panjatkan. Karena kenapa? Karena iman itu kadang berkurang, kadang bertambah. Jadi wajar manusiawi menabi abdina sareng ajunan ibadana lagi kendor kadang toh wajar karena manusiawi, karena abdina sareng ajunan manusia itu dihiasi sama Allah dengan hawa nafsu. Betul lah betul. Abdina sareng ajunan menabi ke pasar nengok di bini ratin alerek nah betul alerek apa walanan di hawa nafsu. Beda kalau malaikat. Malaikat kadang tak di hawa nafsu. Jadi menabi abdina sareng ajunan patang ibadah, patang taat kepada Allah abdina sareng ajunan kula kali panjenengan bisa mengungguli para malaikat. Kenapa? Karena kita berhasil melawan hawa nafsu. Tapi kalau malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Lah, kati benapa bagaimana caranya? Kita sudah tahu ini sekarang bahwa iman itu kadang bisa turun, bisa naik. Bagaimana caranya? Lah abdina sareng ajunan itu butuh ngecek. Nabi abdina sareng ajunan ngagungin HP. Ulo kali panjenengan punya HP, baterainya sampai mau habis, kita kepikiran kan?
cari cesan apa enggak, cari colokan apa enggak, nyare. Iki nah boleh dan ngodetan zaman semakin. Oh, baterai karek dupolo kayak ngapun bingung. Butuh karena HP kita kayak itu butuh ngecas. Kesami Pak abdi sareng anjur kayak itu butuh ngecas. Atena abdi sareng anjur kayak itu butuh untuk dicas. Iman abdi sareng anjunan, iman kula kali panjenengan niki butuh dicas. Sami kali HP. Lah, untuk menangani iman turun kayak itu ngecas. Alhamdulillah masjid kayak itu masjid apa? Masjid Ar-Rahman kan itu mengadakan setiap bulan kajian seperti ini kan itu. Malah kenapa? Supaya abdina sareng ajunan imanah tak turun tambah turun. Alhamdulillah ini sampai elak. Alhamdulillah ini. Jadi diadakan kajian seperti ini kan itu bentuk kasih sayang takmir untuk kita semua. Niatnya kenapa? Niatnya makle iman abdina sareng ajunan tidak terus berkurang sekiranya iman abdina sareng ajunan stabil kalau bisa naik. Jadi kegiatan gak ditongere abdina sareng ajunan pulau kali panjenengan kegiatan seperti ini kita dukung, kita kompaki, kita usahakan bagaimana caranya kita hadir, kecuali memang ada udzur syariat. Kalau memang sakit contohnya mungkin lega itu sangat mendukung iman abdina sareng ajunan. Contoh lain saya itu menabi abdina sareng ajunan rezeki tepak lancar, tepak banyak lagi banyak uang. Mon amal ke masjid lemaibu kan itu kan ringan. Mon tepak banyak besar. Yang tidak betul. Tapi mon obeng abdina uang kulo kali panjenengan kare sekuni, kare seumpama 30.000 yang mau naruh di amalan kan itu kan mikir nyaman ngerokok kan itu kan ekor angin 5.000 ekor angin 2.000 tak nyokok meleh roh lega itu kan itu padahal sodakoh kan itu lagi menginfakkan harta kepada yayasan, kepada masjid, kepada zakat dan lain-lain. Kan itu mancing rezeki. Abdina sangat ngambil pelajaran dari guru Abdina Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahar. Kan itu ketika pondok beliau kan itu membutuhkan uang. Abdina kasih contoh ini malah beda gambaran. Seumpama pembangunan pondok kan itu membutuhkan uang 50 juta. Ternyata Habib Hasan kali itu ngagungin obeng karo 5 juta. Oh jauh ini 50 juta saya tekuk 5 juta. Rakirah mon abdina sareng ajunan. Kalau kulo kali panjenengan kira-kira nyari sumbangan, uangnya kita pegang, apa kita sudah bukan? Kira-kira kita pegang, kita tabung bahkan bisa jadi kita itu cari bantuan, apalagi ini bersangkutan dengan pondok yayasan. Lah menabi Habib Hasan bin Ahmad Bahar, obeng yang 5 juta, uang yang 5 juta itu beliau itu keliling alun-alun, setiap tukang becak. Kalau dulu itu ramai tukang becak yang nginep di alun-alun kan itu dikasih. Setiap tukang becak kalau nggak tidur tukang becaknya mau tak tidur tukang becak kan itu beri langsung. Montok kang becak tidur kan itu sarang Habib Hasan bengak masuk ke saat dimasukkan ke dalam saku. Jadi 5 juta itu dihabiskan untuk sodakoh. Niatnya apa? Niatnya untuk mancing supaya uang yang disodakohkan yang 5 juta tadi kadito dilipat gandakan sama Allah sampai nyampe ke 50 juta. Dan kadito matematika nak Allah sareng matematika manusia itu beda. Gini betul. Dan kadang abdi sareng ajunan terlalu memikirkan logika. Konsepol ekor angin 5.000 ya berkurang tinggal 25 kan saya gitu.
Tapi kalau matematika Allah, matematika Allah, menawi matematikanya Allah, 5.000 yang kita keluarkan maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi yang kita keluarkan 5.000 kan itu eketeh sama Allah seket kan itu matematika Allah dengan matematika manusia kan itu beda. Gini lah. Makanya ketika iman sudah turun, iman sudah melemah, ketaatan ibadah abdina sareng ajunan, ibadah kula kali panjenengan mulai menurun, ngereng ngeces, ngereng hadir kajian, ngereng menabi sobung pengajian, semakin terak sepeh pengajian, menyemak mesemak kereng soleh. Apa menabi abdina sareng ajunan nengalen orang soleh, nengalen kiai, nengalen ulama-ulama, kak dintoh pasti abdina sareng ajunan langsung ingat ya Allah, langsung ingat Allah langsung ya Allah. Kak dintoh spesialnya orang soleh. Kadang kiai kak dintoh tidak ngajak kita untuk berzikir, tidak. Keng romoro dengan kita memandang beliau-beliau, kita teringat Allah. Engkau lah jauh dari ibadah, engkau lah jauh, pulau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan kumpul para ulama, kumpul dengan orang-orang soleh. Jadi toh cara yang kedua untuk supaya iman kita tidak berkurang, iman kita stabil bahkan bisa naik. Itu cara yang kedua, mendekat ke orang soleh. Bahkan mendekat ke orang soleh kan itu bukan faedahnya cuma masalah iman. Abdina cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah diceritakan suatu ketika ada seorang anak muda, ada orang muda, ada itu nyambis ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nyambis ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh sambil nangis kak itu, anak muda kak itu, anak muda ini sowan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sambil nangis. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani kan itu bertanya, ono apa le? Beda apa cok? Ternyata kacau gak itu menjawab, pengaporah gak itu Syekh, ngapunten niki Syekh. Tadi malam saya ini mimpi ayah saya, bapak sudah wafat. Bapak saya ini saya mimpi disiksa di kuburan. Baru wafat kan itu, bapak baru wafat. Berapa hari kemudian anaknya mimpi bapaknya itu disiksa di dalam kubur. Saya tidak sedih. Seorang anak mimpi bapaknya, mimpi orang tuanya disiksa di dalam. Nyapis ke Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh abdin negak dito malam mempeh kulo niki tadi malam mimpi ayah kulo, bapak abdinah kan itu disiksa di dalam kuburan. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tahu Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Auliya, rajanya para wali. Apa benar katanya anak kayak itu? Apa benar Syekh anak Aba Abdinah bapak saya ini disiksa di dalam kuburan? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani medem sekejap. Cek nyaman ring wali, dioni. Medem sekejap, pas melak lagi. Syekh Abdul Qadir Jailani gak dinto melak, kemudian menjawab, iya dong, bapak abad setia eseksa dalam kubur. Ya Allah, tambah nangis anak kan. Jadi kenapa ini kabar bapak eseksa dalam kuburan? Awalnya dalam mimpi, ternyata Syekh Abdul Qadir mengiyakan bahwa bapaknya kan itu betul-betul disiksa di dalam kubur. Kemudian tambah nangis anak Kak Dinto berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Kak Dinto abdin nyoon tolong Syekh, Kak Dinto kenapa bapak abdin Kak Dinto nyoon tolong, minta tolong saya Syekh, bapak abdin bapak kulo niki ditolongi supaya tidak disiksa di kuburan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani Kak Dinto katanya, bapak andaan kenal bi orang soleh dong. Bapak dan kenal bireng soleh jauh punten. Yo. Bapak kenal, bapak pernah apolong di engkau jauh. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jawaban si anak punten saya.
tak tahu mana bolong sarang ajunan. Bapak berenjong Toman, apakah pernah bapak kamu itu melewati depan rumah saya sehingga pernah melihat rumah saya? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernyataan an jawab punten saya tak toman nyambi Syekh Abdul Qadir Jailani, tak toman along bolong di Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan tak toman ngelebetin romana Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus Syekh Abdul Qadir katanya boleh. Bapak endi kancah dong, endi kancah sesemak bingko, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka anaknya Kak Dito menjawab, engki saya bapak abdina Kak Dito ngagungin kancah sesemak sarang ajunan, sering hadir ngajina ajunan. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, oh iya dong, monde iya bapak an bisa tolong bingko. Kak Dito jawabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Gara-gara kenapa? Bapak Kak Dito berteman dengan orang yang dekat sama orang soleh. Gara-gara berteman dengan orang yang dekat sama orang soleh. Napa boleh abdi sarang ajunan bisa semak sarang orang soleh? Ya itu ketentuan selamat kita nanti di akhirat juga. Jadi faedahnya semak sarang orang soleh. Saya pertama bisa menyetabilkan iman supaya iman abdi sarang ajunan tidak berkurang. Bahkan naudzubillah sampai habis, naudzubillah min dzalik. Kadito dengan mendekat dengan orang soleh. Faedah yang nomor 2 bisa menyelamatkan abdina sareng ajunan ku laku nang akhirat. Karena benar Rasulullah yang berhak memberikan syafaat pertolongan ku laku selain para nabi, selain para rasul, engki kadito ulama, engki kadito orang soleh. Kadito saya bisa memberikan syafaat abdina sareng ajunan. Jadi ngerek abdina sareng ajunan kita giatkan lagi sholat berjamaah, kita ramaikan lagi sholat berjamaah. Bukan cuma subuh, sholat berjamaah saja Nabi bisa. Kalau bisa semua sholat berjamaah kita ramaikan lagi. Nabi ada pengajian hadir, Nabi ada kajian hadir. Kalau memang tidak ada mendekat kepada para kiai, mendekat kepada para ulama, ahli abdina sareng ajunan selamat dunia, selamat nang akhirat. Amin ya rabbal. Kiranya Kak Dito saya bisa sampaikan antar moga kumpulan Kak Dito menjadi sebab abdina sareng ajunan oleh rahmat Allah. Hajat-hajat abdina sareng ajunan dikabulkan sareng Allah. Antar moga kumpulan Kak Dito menjadi sebab abdina sareng ajunan semak sareng Rasulullah. Antar moga kumpulan Kak Dito menjadi sebab abdina sareng ajunan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di akhirat. Mantar muka abdina sareng ajunan barokah kumpulan Kak Dito nanti mencari mengais rezeki habis gini dan kedepannya mengais rezeki abdina sareng ajunan nyari ubang mantar muka itu kebetulan pangkalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barokah sareng Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki abdina sareng ajunan bermanfaat sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Kak Dito dari abdina kurang lebihnya mohon maaf. Nabi betul kalau ada kata-kata kata-kata yang tidak enak di penggalian panjenengan hati panjenengan abdina nyoon sepora